Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Nurani Sabau dari kelas PGMI 3B NIM 21110-52042. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan itu PLP 1 di SDN 12 Limboto. Berikutnya di sini ada biodata mahasiswa saya. Itu nama saya Siti Nurhani Sabau, nama panggilan saya Siti, tempat tanggal lahir Gorontalo 10 April 2003, alamat lengkap Panjaitan, Kecamatan Selatan, Limbau 1, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yaitu PGMI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini ada pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu bimbingan yang diberikan orang dewasa kepada anak-anak yang belum dewasa. Untuk mencapai tujuan kedewasaan, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain. Tetap juga memungkinkan secara otodidak, sehingga pendidikan memiliki peran penting dalam membina kepribadian, mengembangkan kemampuan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan pada peserta didik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa jurusan PGMI sebagai calon guru merupakan calon pendidik yang nantinya berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa dan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, mahasiswa harus mengetahui lebih awal tentang kemampuan yang harus dikuasai sehingga pada saat terjun ke sekolah dapat mempersiapkan merancang pelaksanaan pendidik yang bermutu. Baik, berikutnya ada hasil kegiatan PLP 1. Yang pertama tujuan PLP, yang kedua visi misi SDN 12 Limboto, yang ketiga struktur SDN 12 Limboto, dan yang keempat sarana prasarana. Di sini ada tujuan PLP 1 di sekolah SDN 12 Limboto. Yang pertama, mengamati secara langsung gambaran kultur dan manajemen sekolah. Dan yang kedua, mengamati gambaran struktur organisasi dan tata kerja. Yang ketiga, mengamati gambaran visi misi dan tujuan sekolah. Dan yang keempat, mengamati kompetensi utama pendidik. Yang kelima, mengamati gambaran ekstrakurikuler di sekolah. Baik, di sini ada visi misi di SDN 12 Limboto. Yang pertama, visi terwujudnya peserta didik berprestasi, inovatif, santun, dan religius. Di sini ada misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan efektivitas PBM melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered learning dengan multi metode dan media, antara lain lewat pakem atau contextual teaching learning, yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kecakapan hidup atau life skill serta layanan bimbingan konseling. Yang kedua, melaksanakan inovasi pembelajaran dan dengan menerapkan pendekatan scientific pakem discovery learning dalam membantu pertumbuhan potensi siswa secara optimal. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, menumbuh kembangkan semangat berprestasi dan mewujudkan budaya kompetitif yang jujur, sportif bagi seluruh warga sekolah dalam berlomba meraih prestasi. Yang berikut, mewujudkan siswa berkarakter moral, tertib, disiplin, santun, dalam ucapan, sopan, berperilaku, dan berakhlak karimah melalui pembahasan. Yang berikut, meningkatkan wawasan dan berkreativitas budaya lewat bimbingan dan latihan. Yang berikut, menumbuh kembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut sehingga terbangun insan yang beriman, bertakwa, serta berakhlak mulia. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan pembiasaan pengembangan diri dalam bidang keagamaan, olahraga, dan kesenian. Berikutnya, tujuan pendidik dasar meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan,
kecerdasan kepribadian, berakhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, secara umum tujuan Lembaga Pendidik SDN 12 Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo adalah untuk menciptakan peserta didik dan warganya madrasah yang cinta belajar serta mempunyai akhlak, moral, pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang memadai sebagai bekal dasar untuk melanjutkan pendidikan yang ke jenjang yang lebih tinggi, mampu dalam menjalani hidup dan kehidupan di masyarakat lingkungan. Berikutnya ada struktur organisasi, yaitu ada kepala sekolah, yaitu Ibu Erna Napu SPD. Yang kedua ada wakil kepala sekolah, yaitu ada Pak Rau Paneo SPD. Yang ketiga ada ketua komite, yaitu ada Pak Rashid Latif. Dan yang keempat ada bendahara yang terdiri dari Ibu Yulian Dunggi SPD dan Ibu Risnawati P. Manto SPD. Berikut ada pegawai negeri yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama Pak Haji Abdul Rajak Baiku SPD, yang kedua HA Erna Ulao SPD, yang berikut Imran Tululi SPD MPD. Selanjutnya ada unsur masyarakat, yaitu Sutami Toluhula. Berikut ada unsur orang tua, yaitu Ibu Elvin Molow. Selanjutnya ada sumber daya di sekolah, di SDN 12 Limboto. Jumlah guru di SDN 12 Limboto ada terdiri dari 15, jumlah siswa ada 103. Sarana dan prasarana, itu sarana ada 6 ruang kelas, 1 kamar mandi, 1 ruang UKS, 1 lapangan olahraga, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru, 1 ruang baca atau perpustakaan, dan 1 kantin. Prasarana ada meja, kursi, papan tulis, penghapus, spidol, dan tempat sampah. Dan ini presentasi sekolah di SDN 12 Limboto. Berbagai macam piala. Berikut hasil kegiatan PLP SDN 12 Limboto. Yang pertama, observasi kultur dan manajemen sekolah. Yang kedua, observasi kompetensi utama pendidik. Yang ketiga, observasi pemahaman peserta didik. Yang keempat, observasi proses pembelajaran. Baik observasi kultur dan manajemen sekolah di SDN 12 Limboto, itu yang pertama upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Para guru berupaya untuk mengajarkan para siswa agar tidak meninggalkan sholat. Mereka juga berupaya mengajarkan para siswa untuk membaca, menulis, dan belajar karena ada beberapa siswa yang belum bisa membaca karena di sekolah tersebut tidak masuk diliburkan karena adanya COVID-19. Selanjutnya ada perilaku siswa di dalam kelas. Itu perilaku siswa di SDN 12 Limboto menggambarkan peserta didik yang disiplin, bertanggung jawab, aktif, ramah, agamis, serta memiliki rasa kekurangan baik berada di luar kelas maupun di dalam kelas. Kedisiplinan terlihat atau tercerminkan dari cara mereka selalu datang pada tepat waktu sebelum jam 7. Berikutnya, kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sedang membudaya. Mereka dibiasakan untuk membersihkan halaman, membersihkan kelas sebelum apel pagi dimulai. Karena di sekolah tersebut belum terdapat cleaning service, kebiasaan lainnya juga mereka diajarkan untuk berjabat tangan dengan guru sebelum masuk di dalam kelas dan berdoa terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas dan sebelum belajar. Bahkan mereka diajarkan untuk sholat dan bagaimana niat sholat.
Berikut ada observasi pemahaman peserta didik. Yang pertama, hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil observasi saya di SDN 12 Limboto di kelas 1, yaitu dari karakteristik peserta didik cukup baik karena mereka dapat bersosialisasi dengan teman-temannya dengan baik, seperti mengenal teman, menghafal nama teman, dan dapat mengatasi perselisihan dengan teman, dan mempunyai perasaan yang berbeda dengan lawan jenis. Yang kedua, tingkat partisipasi peserta dalam proses pembelajaran, yaitu tingkat partisipasi peserta di SDN 12 Limboto dapat dikatakan baik dalam proses pembelajaran yang dilakukan baik di dalam maupun di luar. Yang ketiga, pengaturan kelas. Pengaturan kelas diterapkan yaitu dengan tipe ruangan terbuka di depan. Pengaturan tempat duduk guru dan siswa sangat baik. Buku-buku tertata rapi di lemari. Karya-karya peserta didik juga terpampang dengan rapi. Yang keempat, pengembangan potensi peserta didik, yaitu sebagai pendidik selalu memberikan pengarahan dan motivasi untuk mencapai suatu tujuan. Guru harus memberi fasilitas, media, pengalaman belajar dan memadai, mengembangkan aspek-aspek kepribadian siswa seperti sikap, nilai-nilai, dan penyesuaian diri. Selanjutnya ada observasi proses pembelajaran. Yang pertama, persiapan pembelajaran, yaitu sebelum mengajar, guru mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan kelancaran pembelajaran yang akan dilaksanakan, seperti mempersiapkan bahan yang akan diajarkan kepada para siswa berupa buku, kondisi dan keadaan kelas, dan para siswa mempersiapkan alat belajar berupa buku dan alat tulis. Yang kedua, membuka pembelajaran. Sebelum pembelajaran dimulai, diarahkan kepada siswa berdoa sebelum belajar dan guru membacakan minimal 10 kosakata dalam bahasa Arab sebelum memulai pembelajaran. Berikut ada inti pembelajaran. Itu siswa berdoa sebelum belajar dan guru membacakan minimal 10 kosakata dalam bahasa Arab sebelum memulai pembelajaran. Berikutnya ada refleksi pembelajaran, yaitu mengadakan refleksi berupa penilaian setelah tugas dikerjakan. Guru memberikan nilai kepada siswa yang benar menjawab dan untuk siswa yang belum paham diberikan tugas kembali agar guru dapat mengetahui kemampuan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Berikutnya di sini ada dokumentasi sekolah SDN 12 Limboto. Baik, itulah hasil presentasi observasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.